seorang laki-laki yang maaf ya, tidak tampan ya, mukanya pas-pasan, kemudian naik kendaraan umum ya. Kemudian ketika naik kendaraan umum dia mendapatkan kursi kosong, maka dia duduk di situ ya. Setelah itu naiklah seorang perempuan yang sangat cantik ya. Sementara semua kursi posisi sudah terisi. Maka kemudian laki-laki ini ya beritikad baik ya, beritikad untuk memberikan kursi yang didudukinya untuk dipersilakan agar perempuan cantik itu bisa duduk di kursi yang tadi ya dia ada di situ ya. Setidaknya yang dipikiran oleh laki-laki itu ya minimal seumur hidup saya pernah mendapatkan senyum dari seorang wanita yang cantik dan ucapan terima kasih, karena ternyata perempuan itu begitu dipersilakan duduk saja dia Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inspira yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makhluk apapun bentuk dan wujudnya, apakah ia makhluk hidup maupun benda mati, siapapun dirinya, apakah binatang, tumbuh-tumbuhan atau hewan atau manusia, jin, malaikat, bagaimanapun keadaannya, apakah dia seorang yang cerdas dan jenius, memiliki kekayaan yang melimpah, atau ia memiliki kemampuan yang terbatas misalkan, pada hakikatnya ia tidak mampu untuk memberikan manfaat, untuk mendatangkan kebaikan, sekaligus ia tidak punya kemampuan untuk menolak atau menghindari madarat, jalbul manfaat wa daf'ul mafsadat. Ia tidak bisa mendatangkan kebaikan bagi manusia maupun menghindarkan keburukan bagi manusia. Ia juga tidak bisa mengangkat atau menurunkan ya. Ia tidak mampu untuk memuliakan ataupun menghinakan. Ia tidak mampu memberi atau juga menolak, tetapi hanya Allah sajalah yang mampu untuk melakukan semuanya itu. Sehingga dengan demikian, di dalam menetapkan standar baik dan buruk, tidak akan ada yang mampu untuk menetapkan standar kebaikan dan keburukan itu, melainkan hanya Allah semata. Termasuk bagaimana cara untuk mendapatkan kebaikan itu, maupun bagaimana untuk menolak keburukan itu, tidak ada di antara mereka itu yang mampu, melainkan hanya Allah saja yang mampu untuk melakukan itu semuanya. Sehingga sahabat Inspira dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semakin kita mengenal Allah, kita akan semakin tenang dalam menjalani kehidupan ini. Dan semakin kita tidak mengenal Allah, membuat kita semakin mudah panik, risau, cemas ya. Karena dengan tidak mengenal Allah, kita tidak memiliki petunjuk bagaimana kita akan menghadapi sekian banyak masalah dalam kehidupan kita. Kita mustahil untuk menyerahkan masalah-masalah yang kita hadapi itu kepada makhluk yang tadi saya katakan tidak memiliki kemampuan apa-apa. Sehingga dengan demikian kita sepakat bahwasanya hanya Allah sajalah yang mampu untuk membukakan pintu rahmat bagi manusia, sekaligus juga hanya Allah saja yang mampu untuk menahan rahmatnya. Manusia sama sekali ia tidak memiliki kemampuan. Sehingga kita bisa temukan di dalam surat Muhammad ayat 38, wallahu ghaniyyun wa antumul fuqara. Potongan ayat ini cukup jelas memberikan gambaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, sedangkan kalian adalah fakir. Kalian ini tidak memiliki ya, sesuatu. Karena dia dalam keadaan fakir, apapun keadaannya ya, kalian ini disebutkan tadi, siapapun dirinya itu dalam keadaan fakir. Karena dia fakir, maka dia membutuhkan ya. Karena dia fakir, maka dia tidak mampu. Dan perlu untuk kita ketahui bahwa motivasi dasar dari manusia itu berbuat baik kepada manusia yang lain, karena hakikatnya dia adalah fakir. Maka apa yang dilakukannya adalah motivasi dia melakukan segala sesuatu adalah untuk menutupi kefakirannya, untuk menutupi kemiskinannya, untuk menutupi ketidakmampuannya. Jadi pada dasarnya seseorang itu berbuat baik kepada orang lain adalah cara untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan. Misalkan begini,
Ada yang orang yang dia merasa dia miskin, dia tidak memiliki harta, maka dia akan berusaha mendekati orang yang kaya. Setidaknya barangkali dia sedang kalau membutuhkan sesuatu, ya dia punya duit yang bisa kita pinjam. Misalkan seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran, dia akan berusaha mendekati orang yang memiliki usaha atau perusahaan. Ya siapa tahu dia akan dipekerjakan di situ, dia menjadi karyawan di situ, dan dia tidak lagi menganggur. Kemudian seseorang yang sudah sekian lama sendiri belum menikah, sementara sudah saatnya untuk dia menikah, maka dia akan berusaha mendekati kira-kira siapa ya yang bisa mengenalkan saya dengan seorang pemuda atau pemudi yang kira-kira sebagaimana harapan saya, misalkan. Maka dia akan mendekati para asatid, ustadz yang kira-kira bisa memperkenalkan dengan seorang wanita yang solehah atau seorang laki-laki yang soleh. Dia akan mendatangi seorang konsultan keluarga yang kira-kira tahu siapa sosok yang paling sesuai dengan dirinya. Dia akan berdekatan dengannya. Tidak-tidaknya para ustadz atau konsultan itu akan menilai bahwasanya oh si fulan ini adalah laki-laki yang baik, si fulanah ini adalah perempuan akhwat yang baik. Maka kemudian dia akan diperkenalkan dengan sosok yang sama-sama baik sebagaimana yang dia inginkannya. Begitu seterusnya. Jadi karena ketidakmampuan itu, orang akan berusaha untuk mendekati seseorang yang lain untuk bisa memenuhi kekurangannya tersebut. Bahkan sekalipun, mohon maaf, seorang yang memiliki perusahaan yang besar, memiliki harta yang melimpah, dia pada hakikatnya adalah fakir. Kenapa dikatakan fakir? Karena dia tetap harus memerlukan seorang yang setiap hari harus membersihkan pabriknya, ya tenaga kebersihan yang ia gaji. Dia membutuhkan customer service yang menerima setiap telepon yang masuk untuk menerima orderan atau menerima keluhan atau harapan-harapan dari pelanggannya. Dia membutuhkan staf produksi yang operator yang akan menjalankan mesin, kemudian ngepai barang-barang hasil produksinya, kemudian mengirimkan ke satu tempat. Dia akan membutuhkan bagian personalia yang mengatur regulasi bagaimana karyawan masuk pagi, siang, sorenya, atau kemudian kapan liburnya, ya apa hak yang harus diberikannya, dan mustahil dia melakukan itu sendiri. Dan yang menarik adalah sekalipun orang itu tidak membutuhkan secara materi dari orang yang lain, tapi karena dia fakir, terkadang orang itu juga membutuhkan yang namanya hamduhu wa syukruhu. Apa itu? Yakni pujian dan ucapan terima kasih. Misalkan begini, ada gambaran seperti ini. Misalnya ada seorang laki-laki yang maaf ya, tidak tampan ya, mukanya pas-pasan, kemudian naik kendaraan umum ya. Kemudian ketika naik kendaraan umum, dia mendapati ada kursi kosong, maka dia duduk di situ ya. Setelah itu naiklah seorang perempuan yang sangat cantik ya. Sementara semua kursi posisi sudah terisi. Maka kemudian laki-laki ini ya beritikad baik ya, beritikad untuk memberikan kursi yang didudukinya untuk dipersilakan agar perempuan cantik itu bisa duduk di kursi yang tadi ya dia ada di situ ya. Setidaknya yang dipikirkan oleh laki-laki itu ya minimal seumur hidup saya pernah mendapatkan senyum dari seorang wanita yang cantik dan ucapan terima kasih, karena ternyata perempuan itu begitu dipersilakan duduk tempat itu dia tersenyum dan mengatakan terima kasih ya mas ya. Paling tidak seumur hidup ada perempuan cantik yang pernah tersenyum pada dia gitu. Artinya apa? Dia punya kepentingan melakukan kebaikan itu meskipun dia tidak menjadi balasan materi. Artinya perempuan itu tidak lantas kemudian minta dinikahi dia, kemudian atau menjadi pasangan hidupnya, tapi setidaknya dia pernah mendapatkan senyum dari perempuan tersebut ya. Ya, bagi orang yang tidak tampan itu mungkin akan selanjutnya terngiang-ngiang kesan itu seperti itu. Nah, artinya apa? Dalam kehidupan itu juga ada orang-orang tertentu yang memang dia mungkin tidak membutuhkan secara materi, tapi kadang penghargaan, ucapan terima kasih itu dia butuhkan. Karena apa? Seperti yang saya katakan tadi, pada hakikatnya mereka semuanya fakir. Mereka pada hakikatnya tidak memiliki, hanya Allah yang Maha memiliki. Dari sini juga nyambung dengan satu firman Allah ya, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jadi pada hakikatnya seseorang itu ketika melakukan satu kebaikan, ini dia melakukannya untuk dirinya sendiri.
Mungkin ketika ada orang yang sakit, kemudian dia menjenguk yang sakit itu, ya, dia berharap suatu ketika kalau saya sakit, berharap dia akan menjenguk kita juga yang sedang berbaring sakit itu. Mungkin ketika kita memberikan hadiah, sumbangan di acara walimahan kepada orang yang kita datangi sedang mengadakan satu hajatan, kita berharap suatu saat mereka akan memberikan hal yang sama kepada kita. Mungkin ketika kita menolong orang lain, mengeluarkan dia dari kesulitannya, mungkin ada sedikit harapan bahwa suatu saat dia akan bisa menolong saya. Memang terkesan ini satu hal yang transaksional, sesuatu hal yang kayaknya kan nggak pas banget. Tapi memang pada akhirnya manusia itu adalah fakir, dia tidak memiliki, dia tidak mampu, melainkan hanya Allah saja yang mampu. Sehingga sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah pentingnya kita memahami wallahu ghaniyyun wa antumul fuqara. Bahwasanya Allah ghani, Allah yang maha mampu untuk melepaskan kita dari kekurangan atau kelemahan itu. Hanya Allah saja yang bisa menjadikan sandaran buat kita ketika kita berbuat baik karena Allah. Meskipun kita tidak mendapatkan respon yang sama, kita nggak pernah kecewa. Mungkin kita pernah menyumbangkan sesuatu kepada orang lain, tahu-tahu orang itu mengabaikan kita nggak kecewa. Karena apa? Kita yakin amal kita sudah dicatat oleh Allah, dan itu menjadi tabungan amal yang akan kita panen nanti di kehidupan akhirat. Dalam konteks keluarga atau rumah tangga juga demikian pada akhirnya. Mungkin ada di antara seorang suami yang sudah bekerja keras, membanting tulang, kemudian menafkahi keluarga, berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada keluarganya, menyediakan waktu untuk membersamai mereka, berusaha memberikan pendidikan terbaik kepada anak-anaknya, berusaha untuk menyenangkan istrinya. Tapi kemudian dia mendapatkan perlakuan sebaliknya, dia nggak pernah kecewa. Karena apa? Karena dia yakin bahwa Allah telah mencatat amalnya, Allah melihat apa yang dilakukannya, dan dia akan memanen dari apa yang dilakukannya. Kalau ada seorang istri merasa telah berkhidmat kepada suami, mentaati suaminya, melakukan sekian pekerjaan yang belum pernah dilakukannya dalam kehidupan ketika dia belum menikah, tapi kemudian suaminya tidak menghargainya, tidak memberikan sekedar senyum manis atau ucapan terima kasih, dia tidak pernah kecewa. Karena apa? Karena dia melakukannya karena Allah, dan dia yakin bahwa Allah telah mencatat apa yang dilakukannya, dan itu sudah cukup bagi dirinya. Ya. Inilah kenapa dalam keluarga atau rumah tangga ini maka nalillahi fahuwa aqwa. Kalau kita niatkan karena Allah, akan menjadi rumah tangga itu langgeng. Bayangkan kalau setiap suami, setiap istri, orang tua, anak-anak semata-mata meniatkan bahasanya apa yang dilakukannya hanya mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, hampir bisa dipastikan keluarga ini akan masing-masing berlomba-lomba, fastabiqul khair, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, dan ini akan membuat hangat suasana dalam keluarga atau rumah tangga, akan membuat mereka akan memanen sekian banyak kebaikan di kemudian hari, bahkan tidak hanya di dunia, di kehidupan akhirat mereka akan dibersamakan. Karena sekali lagi dia memahami, dia mengenal Allah, bahwasanya hanya Allah yang mampu, ya. Sementara dia fakir, dia mengabaikan kepentingan yang sifatnya transaksional tadi, karena dia mendapatkan kebaikan yang cukup banyak dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah janjikan kepada dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ظمآن ضل صدايا لم أدر من